Kami di sini akan menjelaskan tentang perbedaan dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari akuntansi secara umum. Akuntansi berasal dari bahasa asing yaitu accounting yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Definisi dari akuntansi tersendiri adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan suatu pencatatan penggolongan suatu transaksi tersebut sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Akuntansi adalah produk sejarah dan akuntansi juga merupakan refleksi budaya bahwa perkembangan akuntansi dari masa ke masa akan mengikuti dari perkembangan sistem ideologi dan perekonomian suatu negara. Jadi akuntansi sangat berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara, di mana akuntansi mempunyai peran penting dalam kemajuan suatu negara. Akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Banyak yang bertanya-tanya, apakah perbedaan dari kedua akuntansi tersebut? Bukankah pada dasarnya semua akuntansi itu sama? Oke, di sini saya akan membahas akuntansi syariah terlebih dahulu. Definisi dari syariah tersendiri adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi manusia dalam menjalankan aktivitasnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atau transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuntansi syariah mempunyai pedoman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas, tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai syariah dan memiliki tujuan yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya dalam membayar zakat. Tujuan dari akuntansi syariah menurut Adnan adalah: pertama, membantu mencapai keadilan sosioekonomi atau biasa disebut sebagai al-falah. Dua, mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu, sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada kegiatan ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajemen, pemilik, pemerintahan, dan sebagainya sebagai bentuk ibadah. Prinsip dasar akuntansi syariah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang pertama adalah prinsip pertanggungjawaban, bahwa setiap manusia yang terlibat dalam praktik bisnis harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat pada orang lain. Kedua adalah prinsip keadilan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan secara adil. Ketiga, prinsip kebenaran. Melakukan secara benar dalam melaporkan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam praktik ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dipengaruhi oleh berbagai macam ideologi, tetapi yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Kapitalisme didasari oleh individualisme yang sangat kuat. Kapitalisme menempatkan laba sebagai nilai tertinggi. Dari sini kita sadar bahwa akuntansi konvensional adalah pengumpulan dan pembukuan penelitian tentang keterangan dari berbagai macam aktivitas. Akuntansi konvensional mempunyai keterbatasan. Yang pertama, akuntansi konvensional tidak dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Yang kedua, akuntansi konvensional harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat promosi keuntungan investasi. Yang ketiga, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan sosial saat ini. Yang keempat, didasarkan pada filsafat barat yang tidak sama dengan filsafat Islam, yang mengakui kedaulatan Tuhan, pengakuan pada yang gaib, keberadaan akhirat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Di samping sudah tertera tabel mengenai perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Jadi di sini kita akan membahas poin-poinnya. Perbedaan yang pertama yaitu mengenai sifat dan karakteristik. Sifat dan karakteristik akuntansi syariah mendasarkan pada hukum syariah yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim, yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran kerja. Jadi di sini sifatnya lebih ke mengenai sifat-sifat yang dianjurkan oleh Islam.
Sedangkan akuntansi konvensional yaitu mendasarkan pada logika manusia yang selalu berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat di mana sistem akuntansi itu diterapkan. Nah, ini lebih ke untuk mencapai kepuasan pribadi. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai dasar hukum. Dasar hukum akuntansi syariah yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional yaitu hukum bisnis modern. Nah, hukum ini itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai dasar tindakan. Akuntansi syariah yaitu berdasarkan keberadaan hukum Allah. Nah, ini berdasarkan aturan dari dasar hukum tersebut. Dasar hukum yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Sedangkan akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomi. Rasionalisme ekonomi di sini itu apa? Yaitu memenuhi kepentingan sendiri atau yang biasa disebut dengan self-interest, di mana anggapan yang tepat dari setiap perilaku ekonomi itu untuk meraih kesuksesan selalu diukur dengan capaian materialistik. Perbedaan yang keempat yaitu mengenai tujuan. Sebenarnya tujuan dari akuntansi ini itu yaitu sama-sama mencari keuntungan. Namun di akuntansi syariah yaitu mencari keuntungan yang wajar. Apa itu mencari keuntungan yang wajar? Yaitu tidak melebih-lebihkan karena mereka mempunyai prinsip bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, namun juga untuk memaksimalkan kesejahteraan bersama. Sedangkan akuntansi konvensional yaitu untuk memaksimalisasi keuntungan. Nah, ini merupakan pemaksimalan keuntungan pribadi. Ini merupakan tujuan utama dari akuntansi konvensional. Perbedaan yang kelima yaitu mengenai orientasi. Akuntansi syariah berorientasi kepada kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, dan sifat peduli terhadap kondisi masyarakat. Sedangkan akuntansi konvensional itu berorientasi pada individual atau pemilik. Nah, ini lebih mengutamakan perseorangan atau kepada diri sendiri, seperti itu. Perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan operasional akuntansi. Tahapan operasional akuntansi syariah dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Nah, ini terdapat batasan-batasan tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan untuk yang akuntansi konvensional itu tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu kecuali pertimbangan ekonomi. Nah, ini tuh terdapat kondisi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai modal akuntansi syariah yaitu barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan barang atau stok. Selanjutnya barang dibagi menjadi dua yaitu barang milik dan barang dagang. Sedangkan akuntansi konvensional modal dibagi menjadi dua juga yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal lancar atau modal yang beredar atau aktiva lancar. Aktiva tetap ini itu contohnya seperti tanah, bangunan, pabrik, dan lain-lain. Sedangkan yang aktiva lancar contohnya seperti kas dan surat berharga. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan atau yang biasa kita sebut dengan akuntansi.
Tujuan dari laporan keuangan ini tersendiri yaitu memberikan informasi yang lengkap kepada penggunanya, juga sebagai laporan pertanggungjawaban fungsi yang dilaksanakan oleh entitas syariah. Laporan keuangan atau akuntansi syariah memiliki unsur yang berbeda dengan laporan keuangan atau akuntansi konvensional. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel di samping. Nah, di sini terdapat perbedaan unsur laporan keuangan syariah yang tidak terdapat pada unsur laporan keuangan konvensional. Antara lain yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan khusus yang mencerminkan kegiatan entitas syariah tertentu. Jadi itu merupakan unsur-unsur yang tidak terdapat pada laporan keuangan konvensional. Di sini terdapat pada laporan konvensional terdapat 5 unsur laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas. Nah, ini laporan perubahan ekuitas atau modal ini diperlukan untuk menggambarkan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan. Dan yang kelima yaitu catatan laporan keuangan. Sedangkan pada unsur laporan keuangan syariah itu terdapat 8 unsur. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, 2 laporan laba rugi, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas atau modal, yang kelima laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan yang keenam yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, ini dana kebajikan ini bersumber dari infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Nah, penggunaannya yaitu untuk kebajikan produktif, sumbangan, dan untuk penggunaan lain untuk kepentingan umum dan sosial. Yang ketujuh yaitu laporan khusus yang mencerminkan kegiatan entitas syariah tertentu. Dan yang ke-8, yang terakhir yaitu catatan laporan keuangan. Nah, teman-teman, jadi untuk materi yang lebih lengkap silahkan dibaca terlebih dahulu makalah yang sudah kita kirimkan di grup. Di sana juga tertera studi kasus yang tidak kita cantumkan di PPT, jadi silahkan dibaca terlebih dahulu. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.